Halo semuanya, selamat datang di kelas daring farmasi by Apotekermu. Hari ini kita akan belajar perihal patofisiologi nyeri. Nyeri adalah perasaan subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan atau menggambarkan potensi terjadinya kerusakan jaringan. Proses munculnya respon atas kerusakan jaringan atau sesuatu hal yang berpotensi merusak jaringan itu namanya proses nosisepsi. Nosisepsi ini terjadi di sistem saraf sensorik, bukan di otak, bukan juga di sumsum tulang belakang. Dengan didahului oleh proses nosisepsi dan diakhiri dengan mekanisme psikososial, maka persepsi nyeri pun terjadi. Selanjutnya, nyeri itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada nyeri adaptif, dan yang kedua adalah nyeri maladaptif. Nyeri adaptif adalah nyeri yang sifatnya fisiologis dan protektif. Sebaliknya, nyeri maladaptif itu bersifat patofisiologis dan berbahaya. Nah, kemudian timbul pertanyaan nih. Apa sih maksudnya bersifat fisiologis dan protektif itu? Nyeri adaptif itu nyeri yang timbul dari mekanisme otomatis yang dimiliki oleh tubuh kita untuk mencegah diri kita jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Nah, kita kasih contoh aja deh. Misal aja kamu lagi pegang batang korek api. Tiba-tiba aja api dari korek yang udah kamu nyalain itu bergerak ke arah jari kamu karena ketiup angin. Maka apa yang akan kamu lakukan? Tentu kamu akan otomatis melepaskan batang korek api itu kan. Tapi apa yang sebenarnya membuat kamu melakukan hal yang otomatis itu? Iya, itu adalah nyeri adaptif namanya. Nyeri yang didesain untuk menghindarkan kamu dari situasi yang berbahaya. Seperti terlalu dingin, terlalu panas, terlalu tajam, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana dengan nyeri maladaptif? Nyeri maladaptif ini bisa dibilang sih memiliki sifat yang berkebalikan dengan nyeri adaptif. Nyeri maladaptif bersifat patofisiologis sebab nyeri ini dihasilkan dari sesuatu yang abnormal. Contohnya yaitu adanya perkembangan sel kanker dan nyeri neuropati karena adanya komplikasi penyakit diabetes. Kemudian bagaimana sesungguhnya nyeri itu ditransfer dari ujung saraf sensorik ke otak? Ada 5 tahapan yang dilewati. Yang pertama adalah transduksi, diikuti oleh konduksi, transmisi, modulasi, dan diakhiri oleh tahapan persepsi. Di tahap transduksi, terjadi yang namanya stimulasi atau rangsangan pada nosiseptor. Apa itu nosiseptor? Nosiseptor adalah reseptor yang khusus menerima sinyal nyeri. Stimulasi ini dapat bersifat mekanik, termal, atau kimiawi. Tahapan ini disertai juga dengan pelepasan atau aktivasi sitokin dan kemokin. Selanjutnya ada tahapan konduksi di mana sinyal dihantarkan menuju sistem saraf pusat di spinal cord yang ada di sumsum tulang belakang. Setelah itu masuk ke tahap transmisi di mana sinyal kemudian diteruskan ke otak, dan modulasi di mana sinyal dikuatkan oleh neurotransmitter yang namanya ada glutamat dan juga substance P. Selain dua neurotransmitter itu, ada juga endorfin, GABA, norepinefrin, dan serotonin yang bisa memodulasi sinyal, apakah itu menurunkan sinyalnya ataupun menaikkannya. Terakhir kita masuk ke tahap persepsi di mana pada tahapan inilah fungsi sosial psikologis kita terlibat untuk menilai seberapa sakitkah nyeri tersebut dan mengingat-ingat hal yang menjadi sebab nyeri tersebut sehingga tertanam di alam bawah sadar kita. Kenapa harus begitu? Ya tentu saja biar kita nggak mengalami situasi nyeri itu lagi kan. Penyimpanan secara otomatis ke alam bawah sadar ini sangat ngebantu kita karena dengan demikian kita bisa lebih cepat untuk belajar dari pengalaman dan lebih survive dalam kehidupan. Karena kembali lagi ke fungsi nyeri itu tadi, yang secara fisiologis memang dibutuhkan untuk menghindarkan diri kita dari situasi yang berbahaya. Yap, segitu dulu video serial kelas daring farmasi oleh Apotekermu kali ini. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Pertanyaan untuk hari ini, bisa nggak ya manusia itu hidup tanpa rasa sakit? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.